Faktor usia tidak menghambat bagi Vasily Ivanchuk yang kini berumur 56 tahun untuk berprestasi. Terbukti di Menorca Open Turnamen tahun 2025, Ivanchuk bermain dengan penuh energi. Bahkan dia mampu mengalahkan pecatur papan atas India, Nihal Saring dalam 70 langkah. Bermain dengan long game tentu membutuhkan stamina dan konsistensi yang tinggi. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Ivanchuk bermain dengan penuh semangat, seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lagi. Kita akan menampilkan salah satu game ketika Ivanchuk menghadapi Niko Kasin, seorang master internasional. Niko Kasin sebagai putih membuka permainan dengan D4, pion D5, C4, pion E6, kuda C3, pion C6, pion E4, gajah pining kuda, gajah D3, kemudian pion kali E4. Gajah mengambil pion, kuda menyerang gajah, gajah F3, Ivanchuk rokade, gajah E3, kuda D7, kuda E2, lalu pion E5. Ivanchuk mendorong pion di saat yang tepat, melakukan konfrontasi dengan pion D4 sekaligus membuka jalan bagi gajah. Salah satu yang menjadi masalah dalam slab defense adalah bagaimana mengembangkan gajah terang. Putih lanjut dengan rokade, benteng E8, kuda G3, pion kali D4, gajah kali pion, lalu kuda E5, menyerang gajah dan membuka jalan bagi menteri menekan gajah gelap. Putih mengundurkan gajahnya, kuda G6, benteng C1, menteri E7, kemudian benteng E1, sebuah shadowing terhadap menteri. Gajah E6, pion mengusir gajah, lalu gajah ke A5, disusul gajah D3, benteng dialihkan ke jalur D, menekan gajah juga melakukan shadowing terhadap menteri. Dari sini, seorang pemain sekelas master internasional bisa melakukan kesalahan. Komputer menyarankan agar di posisi ini gajah langsung ditukar dengan kuda. Mengambil tempo menghindar dari ancaman benteng, di mana setelah menteri kali gajah, menteri A4, menyerang gajah sekaligus menghindari shadowing benteng. Jika gajah kali kuda, benteng kali gajah, dan gajah terang mendapat perlindungan dari benteng. Ini akan membuat permainan terlihat seimbang. Dalam permainan ini, Niko Kasin melangkah kuda F5. Putih mencoba bermain komplikasi, berharap Ivanchuk dengan usia yang tidak muda lagi melakukan kesalahan. Namun harapan ini sirna, sebab Ivanchuk menjawab dengan tepat. Gajah kali kuda, membiarkan menterinya terancam oleh benteng. Putih lalu mengambil menteri, kuda kali benteng, melindungi gajah, dan kalau kita perhatikan, benteng masih melakukan shadowing terhadap menteri. Sebuah masalah yang bisa menyebabkan putih kehilangan perwira. Pada langkah ke-20, putih melakukan kesalahan dengan kuda E2, mencoba melindungi gajah dari ancaman benteng. Tapi Ivanchuk dengan cerdik mengambil gajah terlebih dahulu. Menteri kali gajah, kemudian pion menyerang gajah, dan gajah ini tidak bisa lari, sebab putih akan kehilangan menteri. Putih juga mencoba mengusir gajah, tapi gajah lari ke C7. Pion diambil, lalu kuda datang memperbaharui ancaman terhadap gajah. Menteri ke F3, kuda mengambil gajah, kuda diambil, benteng kali kuda. Sekarang hitam kehilangan menteri. Sebagai kompensasi, putih memiliki 4 perwira melawan menteri dan benteng. Dan seperti yang terlihat, raja masih berada di baris pertama. Dan ketiga pionnya belum membuka ruang bernafas bagi raja.
Ini menjadi salah satu kelemahan dari putih. Permainan lanjut dengan menteri kali pion, disusul benteng kali pion C4. Benteng ini tentu saja tidak bisa diambil, sebab ada ancaman skakmat. Putih mengalihkan benteng di jalur B, kemudian benteng kali pion, lalu menteri kembali mengambil pion, hitam kembali menawarkan benteng gratis. Benteng menghindar, gajah menyerang menteri, menteri A4, benteng menambah tekanan terhadap pion, pion memberi ruang bernafas bagi raja, pion G6, menteri C6, raja G7, pion A4, benteng ke baris kedua, raja H2, pion H5. Sampai di sini putih tidak melanjutkan permainan, sebab setelah pion F2 jatuh, pertahanan raja akan jebol, karena benteng memiliki akses penuh terhadap pion G2. Ditambah dengan kekuatan gajah yang akan mengontrol peta gelap.